Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang kami taati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Dr. Andes Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah fikih, beliau Bu Herwati MPD, dan tak lupa pula teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang makalah yang telah kami buat, di mana kami mendapat tema tentang sejarah fikih pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Saya sendiri akan menjelaskan tentang sejarah fikih pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang bertepatan dengan penyerangan Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad SAW lahir sudah termasuk anak yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib telah meninggal saat beliau masih dalam kandungan. Sejak beliau lahir, beliau sudah disusui oleh Sayyidah Halimah, dan pada usianya yang berusia 6 tahun, beliau kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib hingga beliau memasuki usia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, pengasuhan tersebut dilanjutkan oleh pamannya, yakni Abu Thalib, yang memiliki pengaruh besar di kalangan Quraisy. Di tengah kesibukannya beliau mengembala, Nabi Muhammad SAW sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berpikir, suatu kebiasaan yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak seumurannya. Karena karakter istimewa ini yang membedakan beliau dari anak-anak Arab lainnya, dan kejujuran yang luar biasa membuat masyarakat Mekah memberi gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah memiliki sifat yang sangat dewasa dan berbeda dari anak-anak lainnya. Beliau diasuh oleh Abu Thalib. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam dengan membantu pamannya dan bertemu dengan Rohib Bahiro yang melihat tanda kenabian di dalam dirinya. Di usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah, dan pada saat itu sudah memiliki beberapa anak. Saat berusia 35 tahun, beliau berperan penting dalam penyelesaian konflik peletakan Hajar Aswad yang saat itu sedang merenovasi Ka'bah. Menjelang usianya yang 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering berkhulwat di Gua Hiro. Pada 17 Ramadan 611, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama melalui malaikat. Nah, setelah jeda 2 tahun, wahyu kedua turun yang menandai dimulainya tugas dakwah dan misi Nabi Muhammad SAW mencangkup perbaikan moral dan sistem sosial masyarakat Arab yang berhasil mengubah bangsa Arab menjadi bangsa yang maju dan berpengaruh. Jadi, pada masa Rasulullah SAW, pada saat itu kaum Arab masih di era jahiliyah, di mana pada saat adanya Rasulullah di kota itu, ilmu fikih berkembang dengan sangat pesat, dan juga era Rasulullah SAW itu terdapat 2 bagian, di Mekah dan di Madinah. Dan surah atau hukum yang jatuh di Mekah itu dinamakan dengan surah Makkiyah, dan hukum atau surah yang jatuh di Madinah itu dinamakan dengan Madaniyah. Rasulullah SAW kurang lebih 13 tahun berada di Mekah. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Hidayatullah. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh saudari Tira, yakni proses dakwah Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam. Setelah turunnya surat Al-Mudaththir 1-7, dimulailah Rasulullah SAW melakukan risalah atau melaksanakan perintah Allah. Adapun tahap-tahap Rasulullah melaksanakan di periode Mekah ini dibagi menjadi 3, yakni dakwah secara sirri. Dakwah secara sirri itu sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, dakwah di luar Mekah. Yang pertama yaitu dakwah secara sirri. Dakwah secara sirri merupakan tahap awal dakwah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dengan mengajak orang terdekat, di antara yang pertama kali memeluk Islam
adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Zaid bin Haris, bekas budak Nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat terdekat Nabi. Abu Bakar kemudian mengajak beberapa tokoh Quraisy lainnya, termasuk Utsman bin Affan, Zubair bin Awam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun sampai 10 tahun. Selama itu terbentuklah sekelompok mukmin yang saling mendukung. Setelah itu wahyu turun yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk menampakkan dakwanya secara terbuka kepada masyarakat Quraisy. Wahyu yang turun yaitu ayat surat Al-Hijr ayat 94. Yaitu yang kedua, dakwah secara terang-terangan dimulai setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan Islam secara terbuka. Nabi pertama kali mengundang kerabat dekat seperti Bani Hashim. Kemudian berdiri di atas Safa untuk menyeru seluruh masyarakat Mekah agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Saat itu Abu Lahab mengancamnya dan turunlah ayat yang mengancam Abu Lahab, celakalah Abu Lahab. Nabi pun mulai menyerang ajaran syirik dan menyatakan kebenaran Islam secara terbuka, memicu kemarahan kaum Quraisy. Para pemuka Quraisy merasa terancam, meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi. Namun Abu Thalib menolak. Dakwah pun berlanjut dan dimulai tahap baru penyiksaan, penghinaan, dan penindasan oleh kaum musyrik. Meskipun demikian, dakwah secara terang-terangan di Mekah terus berjalan dari tahun ke-4 hingga ke-10 kenabian, diiringi semakin banyaknya orang yang memeluk Islam berkat akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Yang ketiga yakni dakwah di luar Mekah. Dimulai karena tekanan terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW semakin meningkat. Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah karena di sana ada raja yang adil. Hijrah pertama terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian dengan 12 laki-laki dan 4 wanita, dipimpin oleh Utsman bin Affan. Karena penindasan Quraisy terus berlanjut hingga terjadilah hijrah yang kedua yang dilakukan dengan jumlah lebih besar, yaitu 83 laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu Nabi tetap berdakwah di Mekah. Setelah hijrah, Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, memperkuat kedudukan umat Islam pada tahun ke-10 kenabian setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah ditemani Zaid bin Haris. Namun penduduk Taif menolak dakwah Nabi, memaki dan melempari beliau dengan batu, sementara Zaid melindunginya. Sekian pidato dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yang proses agama Islam di masa para sahabat. Setelah Rasul wafat, kepemimpinan umat Islam secara bergiliran dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai dengan 13 Hijriah, Umar bin Khattab 13 sampai dengan 23 Hijriah, Utsman bin Affan 23 sampai dengan 35 Hijriah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib 35 sampai dengan 40 Hijriah. Mereka disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Fikih sahabat menduduki posisi penting dalam hasanah pemikiran hukum Islam. Karena satu, mereka adalah orang yang hidup dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan muslim. Kedua, zaman sahabat adalah zaman segera setelah berakhirnya masa tasrif, ilmu embrio, ilmu fikih pertama, dan mereka sendiri menjadi sumbernya. Ketiga, ijtihad para sahabat menjadi rujukan yang harus, perilaku mereka menjadi sunnah yang harus diikuti. Yang keempat, ahli sunnah sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat baik, al-sahabi kulluhum udul. Pada masa ini hanya sebatas kasus-kasus yang terjadi. Mereka tidak memprediksi masalah yang belum terjadi dan tidak mengira akan terjadi.
Lalu mereka teliti hukumnya sebagaimana yang dilakukan oleh ulama mutakhirin. Kondisi ini memunculkan dua pandangan. Pertama, berpendapat bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, otoritas untuk menetapkan hukum Islam. Tidak ada orang tertentu yang ditunjukkan Rasulullah SAW untuk menafsirkan dan menetapkan hukum Allah. A. Masa Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai dengan 13 Hijriah. Saat Abu Bakar menjadi khalifah, maka seluruh kegiatan keagamaan berada di tangannya. Orang yang tidak mau bayar zakat dan lain sebagainya. Ciri khas fikih masa Abu Bakar itu ada dua, yaitu satu, penggunaan qiyas secara luas dalam berbagai kasus hukum yang tidak terdapat nas dan hadis tentang hukum terkait. Kedua, ijma dimanfaatkan sebagai dasar penetapan hukum. Oleh karena ini, perkembangan fikih masanya sangat baik. Kondisi sosial masyarakat Arab sangat keras. Terkadang harus dikeluarkan hukum yang keras pula, yakni perang. Saat Umar menjadi khalifah dengan masa Umar bin Khattab 13 sampai dengan 23 Hijriah. Saat Umar menjadi khalifah dengan segala ketakwaannya dan keadilan serta keberaniannya, senantiasa melakukan apa saja demi tegaknya Islam. Ijtihad Umar bin Khattab adalah termasuk orang yang sering berijtihad dalam bidang hukum fikih, sehingga saat pemerintahannya banyak yang dilakukan melalui ijtihad. Ijtihad yang sering dilakukan, Umar memberikan gambaran bahwa ijtihad merupakan sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. C. Masa Utsman bin Affan 23 sampai dengan 35 Hijriah. Saat menjadi khalifah, Utsman bin Affan masih melanjutkan ekspansi Islam keluar wilayah sehingga diperolehnya wilayah-wilayah baru. Dengan demikian banyak berpindah ke negeri baru sehingga berpindah ilmu-ilmu ke daerah baru. Peperangan ia tidak berada paling depan dan juga paling belakang. Sebab memang ia bukan pahlawan seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Khalid bin Walid yang telah menggerakkan semangat perang dan mendorong mereka ke barisan dan siap menghadapi maut. D. Masa Ali bin Abi Thalib 35 sampai dengan 40 Hijriah. Masa Ali sama dengan sebelumnya, di mana ia harus memberi perhatian kepada keamanan negara karena desakan pengikut Utsman untuk mengadili pembunuhnya. Perlu dicatat bahwa sahabat Rasulullah SAW sedikit meriwayatkan hadis, sangat sedikit, yaitu Abu Bakar 42 hadis, Umar 537 hadis, Utsman 146 hadis, dan Ali 586 hadis. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 5.378 hadis. Saya